Bayangkan, di tengah malam yang sepi, seorang pemuda miskin berjalan pulang dengan langkah lelah. Bajunya lusuh, tangannya masih penuh debu dari pekerjaan seharian sebagai kuli bangunan. Ia tidak punya apa-apa, bahkan uang untuk membeli makan malam pun nyaris tak tersisa. Namun di jalan yang sunyi itu, nasib seakan mempermainkannya. Ia menemukan sebuah dompet kulit mewah tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Dengan tangan bergetar, ia memungut dompet itu. Saat dibuka, matanya terbelalak. Lembaran uang tebal, kartu kredit, dan identitas seorang wanita cantik terpampang jelas. Wanita itu bukan sembarang orang. Ia seorang CEO muda, anggun dan mempesona. Tapi juga seorang janda yang kesepian. Sejenak pikiran jahat sempat melintas di benak pemuda itu. Uang ini bisa menyelamatkan keluarganya dari kelaparan, bisa membayar hutang, bahkan mengubah hidupnya seketika. Tapi hatinya berperang, nurani kecilnya berbisik, apakah ini jalan yang benar? Dalam dilema itu, ia mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia memilih untuk mengembalikan dompet itu kepada sang pemilik. Ia tidak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan menyeretnya pada pertemuan tak terduga, perasaan yang sulit dikendalikan, dan sebuah balasan di malam hari yang membuat darahnya berdesir sekaligus merinding. Malam itu bukan malam biasa, karena justru disitulah segalanya berubah untuk selamanya. Halo sahabat Kisah Luna, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan menuliskan asal kota kalian di kolom komentar ya. Dengan begitu, kita bisa saling mengenal lebih dekat. Dan pastikan juga kalian subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh inspirasi, drama, dan haru di setiap video kami. Malam itu, udara terasa lembab setelah hujan sore yang belum lama reda. Jalanan kampung kecil di pinggiran kota tampak lengang. Hanya suara gemericik air yang masih mengalir di got kecil di sisi jalan bercampur dengan bunyi sesekali serangga malam yang keluar dari persembunyian. Lampu jalan redup, beberapa bahkan mati, membuat sebagian jalan terlihat lebih menyeramkan daripada biasanya. Seorang pemuda bernama Ardi berjalan perlahan di trotoar yang becek, menapaki jalan pulang menuju kontrakan kecilnya yang hanya berukuran 3 kali 4 meter. Bajunya lusuh, masih menempel noda semen dan debu, sisa pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Keringat bercampur hujan mengering di kulitnya, meninggalkan rasa lengket yang tidak nyaman. Sandal jepit yang ia kenakan sudah tipis, bahkan hampir putus di bagian talinya. Perutnya berbunyi pelan. Seharian ia bekerja mengangkat batu bata, mencampur adukan semen, dan membantu tukang utama membangun pondasi rumah orang kaya. Namun, upah harian yang kecil itu lebih sering ia gunakan untuk membeli beras dan susu untuk adik bungsunya di rumah. Untuk dirinya sendiri, seringkali ia hanya menahan lapar atau makan sekadarnya. Ardi menengadah sebentar, melihat ke langit malam yang dipenuhi awan hitam. Ia menghela napas panjang. Dalam hati ia bergumam lirih. Kapan ya hidup ini berubah? Kapan aku bisa ngerasain duduk santai tanpa harus mikirin besok makan apa? Di tengah lamunannya, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang aneh. Tepat di dekat tiang listrik,
Tak jauh dari genangan air, ada benda berwarna gelap tergeletak. Awalnya ia mengira itu hanya kantong plastik bekas atau sampah yang terbawa arus hujan. Tapi cahaya lampu motor yang melintas sesaat membuat benda itu berkilau. Di tengah lamunannya, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang aneh. Tepat di dekat tiang listrik, tak jauh dari genangan air, ada benda berwarna gelap tergeletak. Awalnya ia mengira itu hanya kantong plastik bekas atau sampah yang terbawa arus hujan. Tapi cahaya lampu motor yang melintas sesaat membuat benda itu berkilau. Ardi menghentikan langkahnya. Ia mendekat, lalu jongkok untuk mengambilnya. Tangannya bergetar saat menyadari bahwa benda itu adalah sebuah dompet kulit. Warnanya coklat tua, terlihat mewah, dan jelas bukan dompet murahan. Dari teksturnya saja, Ardi bisa menebak harga dompet itu pasti lebih mahal daripada gajinya selama sebulan penuh. Pelan-pelan ia membuka dompet itu. Seketika matanya terbelalak. Di dalamnya ada lembaran uang ratusan ribu yang tertata rapi. Jumlahnya cukup banyak. Bukan hanya 1 atau 2 lembar, tapi puluhan. Ardi merasa dadanya berdegup kencang. Selain uang, ada beberapa kartu kredit dengan nama pemilik yang sama, Nadia Prameswari. Dan yang membuatnya semakin terkejut, ada sebuah foto seorang wanita cantik. Usianya mungkin awal 30-an. Parasnya anggun dengan senyum menawan yang memancarkan wibawa sekaligus kelembutan. Di balik foto itu terselip sebuah kartu identitas. Ardi membaca nama itu pelan. Nadia Prameswari. Ia sempat terdiam, dalam hati ia bergumam. Nama ini kayak pernah aku dengar di berita atau majalah. Ya, Nadia bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang pengusaha sukses, seorang CEO muda yang sudah beberapa kali masuk berita lokal karena kiprahnya membangun perusahaan kosmetik. Namun ada satu hal lain yang juga terkenal darinya, statusnya sebagai janda cantik. Suaminya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, dan sejak itu nama Nadia sering menjadi buah bibir. Ardi tertegun lama. Tangannya masih menggenggam dompet itu. Sementara pikirannya kalut. Rasa lapar di perutnya semakin menusuk, seolah menguji nuraninya. Ia bisa saja mengambil sebagian uang itu. Tidak ada yang tahu. Toh dompet ini jatuh di jalanan sepi. Jika ia mengantongi beberapa lembar saja, hidupnya akan lebih ringan. Setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Bayangan itu berkelebat begitu cepat. Ia bisa membeli beras lebih banyak untuk keluarganya. Ia bisa melunasi hutang kecil di warung yang sudah lama menumpuk. Bahkan, ia bisa membelikan mainan untuk adik bungsunya yang selalu menunggu di rumah. Ardi menggenggam erat dompet itu. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, apa aku tega mengambil yang bukan milikku? Bisiknya dalam hati. Ia lalu duduk di pinggir jalan, memandangi dompet itu lama sekali. Hatinya berperang. Ada bisikan halus yang menggoda. Ambil aja, tidak ada yang tahu. Hidupmu bisa lebih mudah. Tapi ada suara lain, lebih dalam, lebih jernih, yang berkata, kalau kau ambil, itu sama saja mencuri. Dan uang hasil mencuri tidak akan pernah membawa berkah. Ardi menutup mata, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia sadar bahwa ini adalah ujian besar. Bukan hanya tentang uang, tapi tentang kejujuran dan harga dirinya. Setelah beberapa menit bergulat dengan batin, ia akhirnya menarik napas panjang. Dengan mantap, ia berkata pelan, "Aku harus mengembalikan dompet ini. Aku tidak boleh jadi pencuri, meski aku miskin sekalipun."
Keputusan itu membuat hatinya sedikit lebih tenang, meski ada rasa berat yang masih menghimpit. Ia tahu, dengan mengembalikan dompet ini, ia tidak akan mendapatkan apa-apa secara materi. Tapi di dalam hatinya, ada keyakinan samar bahwa kebaikan selalu berbuah kebaikan, cepat atau lambat. Ardi berdiri, menatap ke arah rumah kontrakannya yang berada jauh di ujung jalan. Malam itu, ia melanjutkan langkahnya dengan dompet itu tersimpan di saku bajunya. Ia berjanji pada diri sendiri, besok pagi ia akan mencari alamat yang tertera di kartu identitas Nadia dan mengembalikannya. Namun Ardi tidak pernah tahu, keputusan sederhana itu akan membawanya ke dalam sebuah kisah yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan, sebuah kisah tentang pertemuan, perasaan dan balasan di malam hari yang membuat darahnya berdesir sekaligus merinding. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk lewat celah-celah atap seng rumah kontrakan Ardi yang sudah mulai berkarat. Ia terbangun lebih cepat dari biasanya, bukan karena alarm, melainkan karena keresahan yang membangunkan dirinya sejak dini hari. Di meja kecil yang hampir lapuk, dompet kulit mewah itu tergeletak, seakan terus menatapnya dan mengingatkan pada keputusan besar yang harus ia jalani hari ini. Ardi menghela napas panjang. Malam tadi, ia nyaris tak bisa tidur. Berkali-kali ia menatap dompet itu, lalu membayangkan berbagai kemungkinan. Jika ia mengembalikannya, apakah sang pemilik akan berterima kasih? Atau justru menuduhnya pencuri? Jika ia menyimpannya, nuraninya akan terus menghantui. Ia bahkan sempat berpikir untuk membiarkannya saja di pinggir jalan, pura-pura tidak tahu. Tapi kemudian, wajah adiknya yang polos terbayang. Apa jadinya jika suatu hari adiknya menemukan uang bukan miliknya lalu menirunya? Aku harus mengembalikannya, gumam Ardi, mantap pada akhirnya. Dengan sedikit ragu, ia membuka dompet itu sekali lagi. Di sana, tertulis jelas nama lengkap sang pemilik. Nadia Prameswari. Alamat rumahnya tertera di kartu identitas. Sebuah kawasan elit di kota, yang bahkan namanya saja sudah jarang Ardi dengar, apalagi pernah ia datangi. Baginya, kawasan itu adalah dunia lain, tempat orang-orang kaya dengan rumah megah, pagar tinggi, dan mobil mewah. Dunia yang tak pernah ia bayangkan bisa ia masuki. Ardi mencuci wajahnya, lalu memilih pakaian terbaik yang ia punya. Sebenarnya bukan pakaian yang layak disebut rapi. Hanya kemeja tipis berwarna biru pudar dan celana kain yang sudah kusam. Ia menyisir rambutnya seadanya, lalu memasukkan dompet itu ke dalam tas kecil. Sebelum berangkat, ia sempat menatap adiknya yang masih tertidur di atas tikar. Hatinya terenyuh, tapi juga menguatkan langkahnya. Perjalanan menuju kawasan elit itu bukan hal mudah. Ardi harus berjalan kaki cukup jauh menuju halte, lalu naik angkot yang sesak. Selama perjalanan, dompet itu ia genggam erat di dalam tas, seolah takut tiba-tiba hilang. Setiap kali angkot berguncang, dadanya ikut berdegup. Ia terus berdoa dalam hati, berharap perjalanannya kali ini tidak membawa masalah. Ketika akhirnya ia turun di depan kawasan perumahan elit itu, Ardi hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jalanan lebar, aspal mulus,
dan di kiri kanan berdiri rumah-rumah besar dengan arsitektur modern. Pagar tinggi menjulang, dihiasi tanaman rapi. Mobil-mobil mewah berjejer di garasi, berkilau diterpa sinar matahari. Ardi merasa kecil, bahkan keberadaannya seakan asing di tempat itu. Beberapa orang memandangnya dengan tatapan heran. Pakaian lusuhnya jelas kontras dengan suasana sekitar. Ia menggenggam tasnya lebih erat, berusaha menahan rasa minder yang tiba-tiba menghantam. Ya Allah, apa aku beneran bisa masuk ke tempat kayak gini? Bisiknya dalam hati. Akhirnya, ia menemukan rumah dengan alamat yang sesuai. Rumah itu begitu megah, bertingkat 2, dengan cat putih bersih dan jendela-jendela besar yang berkilau. Halamannya luas, dipenuhi bunga berwarna-warni, dan ada air mancur kecil di depan. Pintu gerbangnya dari besi hitam dengan ukiran elegan, tampak kokoh sekaligus mewah. Ardi menelan ludah. Kakinya terasa berat melangkah. Dengan ragu, ia menekan bel di samping gerbang. Tak lama, seorang satpam berbadan besar keluar menghampiri. Tatapannya tajam, penuh curiga, meneliti Ardi dari atas sampai bawah. "Mau apa kamu?" tanya satpam itu dengan nada tegas. Saya mau ketemu Bu Nadia," jawab Ardi terbata, mencoba menahan gugup. "Bu Nadia, kamu siapa?" Satpam itu menyipitkan mata. Saya nemuin dompetnya. Saya cuma mau ngembaliin," ucap Ardi sambil mengeluarkan dompet dari tasnya, menunjukkan sekilas. Satpam itu terdiam sebentar, lalu menatap Ardi lagi. Ada keraguan jelas di wajahnya. Namun akhirnya ia mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar." Gerbang itu terbuka perlahan. Ardi dipersilahkan masuk. Jantungnya berdetak kencang. Ini pertama kalinya ia melangkahkan kaki ke halaman rumah semegah itu. Ia berjalan melewati jalan setapak yang dikelilingi taman indah, hingga akhirnya sampai di depan pintu utama. Pintu itu terbuka, dan dari baliknya muncul sosok wanita yang membuat Ardi terdiam sejenak. Dialah Nadia Prameswari. Wanita itu mengenakan gaun rumah sederhana berwarna putih. Rambut hitamnya tergerai indah. Kulitnya bersinar seakan memancarkan cahaya sendiri. Parasnya begitu anggun, tapi ada sorot tajam di matanya yang membuat Ardi terintimidasi, sekaligus terpesona. "Dompet saya?" tanya Nadia singkat. Suaranya dalam namun lembut. Ardi segera menunduk, lalu menyerahkan dompet itu dengan kedua tangan. Iya Bu, saya nemuin ini di jalan semalam." Nadia mengambil dompet itu lalu membukanya cepat. Matanya memeriksa isi dompet itu satu persatu. Setelah memastikan semuanya utuh, ia menutupnya kembali. Tatapannya kembali beralih ke Ardi, kali ini dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kenapa kamu nggak ambil uangnya? Banyak orang pasti tergoda," ucapnya pelan, seakan sedang menguji. Ardi menelan ludah. Saya butuh uang, Bu. Tapi saya pikir itu bukan hak saya. Kalau saya ambil, sama aja saya nyuri." Nadia terdiam. Bibirnya perlahan membentuk senyum samar. Ada sesuatu di sorot matanya, seakan ia baru saja melihat sesuatu yang jarang ditemuinya. Ketulusan. "Kamu? Siapa namanya?" tanyanya. "Ardi, Bu.
Jawabnya singkat. Ardi. Nadia mengulang nama itu seolah mencicipi setiap suku katanya. Kamu orang yang jujur. Jarang sekali ada orang kayak kamu sekarang. Ardi hanya menunduk, pipinya memerah. Ia merasa canggung, apalagi saat menyadari bahwa wanita cantik itu kini menatapnya cukup lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan sekedar rasa terima kasih, tapi juga rasa penasaran, bahkan sedikit ketertarikan yang tak ia mengerti. Masuklah sebentar, minum dulu, kata Nadia akhirnya sambil memberi isyarat pada Ardi. Ardi tertegun. Apa? Saya nggak enak, Bu. Saya cuma mau ngembaliin dompet. Tolong, jangan menolak. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dengan layak. Suara Nadia terdengar lembut, namun ada nada tegas yang membuat Ardi tak kuasa menolak. Dengan langkah ragu, Ardi mengikuti Nadia masuk ke dalam rumah. Begitu melewati pintu, matanya langsung terpana. Ruang tamu itu begitu megah, dengan sofa empuk, lampu kristal yang menggantung di langit-langit, dan aroma wangi bunga segar yang memenuhi udara. Ardi duduk dengan kaku di ujung sofa, sementara Nadia menuangkan teh ke dalam cangkir. Gerakan tangannya anggun, matanya sesekali melirik ke arah Ardi. Ada ketenangan, sekaligus rasa penasaran yang bercampur dalam tatapan itu. Ardi, kata Nadia sambil menyerahkan cangkir teh. Kau tidak tahu betapa berharganya kejujuranmu ini. Dunia bisnis sering membuatku sulit percaya pada orang lain. Tapi hari ini, seorang pemuda sederhana sepertimu justru mengajarkan padaku arti kepercayaan. Ardi menerima cangkir itu dengan tangan bergetar. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Ia tak pernah menyangka sebuah tindakan sederhana mengembalikan dompet bisa membuat seorang wanita seperti Nadia berbicara begitu tulus padanya. Mereka pun mulai berbincang. Awalnya canggung, tapi perlahan mencair. Nadia bertanya tentang pekerjaan Ardi, keluarganya, dan kehidupan sehari-harinya. Ardi menjawab dengan jujur, meski ada rasa minder. Semakin lama ia merasa wanita itu bukan hanya cantik, tapi juga penuh kehangatan. Di sela percakapan, Ardi sempat menangkap tatapan Nadia yang berbeda. Ada sorot mata yang sulit ia artikan. Antara kekaguman, rasa iba, dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuat dada Ardi bergetar. Dan tanpa disadari, sejak hari itu, sebuah benih kecil mulai tumbuh di hati keduanya. Benih yang akan tumbuh semakin besar dan mengubah hidup mereka dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Hari itu terasa berbeda bagi Ardi. Setelah pertemuannya dengan Nadia Prameswari, wanita cantik yang dompetnya ia kembalikan, pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang kejadian itu. Ia masih bisa mengingat jelas bagaimana tatapan mata wanita itu menembus dirinya. Lembut tapi penuh bawah, seakan membaca isi hatinya. Di rumah kontrakan sempitnya, Ardi berulang kali menceritakan pada dirinya sendiri tentang kejadian kemarin. Ia duduk di tikar lusuh, memandang atap seng bocor, tapi senyumnya sesekali mengembang. Ia ingat bagaimana Nadia menyebut dirinya jujur. Kata-kata sederhana itu seperti hadiah berharga, yang bahkan lebih bermakna daripada uang.
Namun di sisi lain, Ardi juga merasa aneh. Ia hanyalah seorang pemuda miskin, seorang kuli harian yang hidupnya selalu bergelut dengan debu dan keringat. Mengapa seorang wanita seperti Nadia, seorang CEO sukses, janda kaya, cantik, dan terpandang, sampai mau menatapnya begitu lama? Seolah ada sesuatu yang lebih dari sekedar terima kasih. Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Malam itu, sebelum tidur, ia sempat bergumam. Mungkin cuma perasaanku aja. Mana mungkin dia tertarik sama orang kayak aku. Beberapa hari berlalu, Ardi kembali sibuk dengan pekerjaannya di proyek bangunan. Namun di sela-sela pekerjaannya, ia sering melamun. Bayangan wajah Nadia selalu muncul, terutama senyum lembutnya saat menyodorkan secangkir teh. Sore itu, saat ia baru saja selesai mengangkut batu bata, ponsel bututnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ardi ragu, tapi ia tepat mengangkat. "Halo, ini Ardi." Suara wanita di seberang terdengar jelas. Ardi terdiam sesaat, lalu menjawab, "Iya, betul. Ini siapa ya?" "Aku Nadia Prameswari." Ardi nyaris menjatuhkan ponselnya. Ia terbata. Oh, iya Bu? Ada apa ya?" Suara Nadia terdengar tenang, tapi ada kehangatan samar di dalamnya. "Aku ingin mengundangmu. Malam ini, datanglah ke rumahku. Kita makan malam bersama. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih dariku." Jantung Ardi berdegup kencang. Ia tak menyangka akan mendapat undangan seperti itu. Sebagian dirinya ingin menolak. Ia merasa tak pantas. Tapi ada sesuatu dalam nada suara Nadia yang membuatnya sulit berkata tidak. Apa saya nggak ganggu, Bu?" tanyanya pelan. "Kamu tidak ganggu sama sekali. Aku malah menunggu. Datanglah Ardi." Telepon itu berakhir singkat, tapi cukup untuk membuat Ardi berdiri terpaku di tengah proyek bangunan. Keringat bercucuran di wajahnya, bukan hanya karena panas, tapi juga karena debar yang luar biasa. Sore menjelang malam, Ardi pulang ke kontrakan lebih awal. Ia bingung harus mengenakan apa. Di lemari kecilnya hanya ada beberapa potong pakaian. Ia memilih kemeja putih yang sudah agak kusam, tapi masih lebih baik dari pakaian kerja. Celana panjang hitam yang sudah lama tak pakainya, ia setrika sebisanya dengan setrika arang pinjaman dari tetangga. Di depan cermin kecil yang retak, ia berusaha merapikan rambutnya. Berkali-kali ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Ardi, ini cuma makan malam. Jangan berharap macam-macam ya. Ingat, dia orang kaya. Dia berbeda dunia sama kamu," gumamnya pada bayangannya sendiri. Namun dalam hati kecilnya ada rasa penasaran. Ada rasa hangat yang tak bisa ia ingkari. Malam itu, Ardi kembali berdiri di depan rumah megah Nadia. Satpam yang dulu menatapnya sinis, kini tampak lebih ramah, seolah sudah mendapat instruksi. Gerbang terbuka, dan Ardi masuk dengan langkah pelan. Pintu rumah terbuka, dan Nadia muncul. Kali ini, ia tidak mengenakan gaun rumah biasa, melainkan sebuah gaun sederhana berwarna hitam elegan yang membuat kecantikannya semakin memancar. Rambutnya disanggul rapi, bibirnya dilapisi lipstik tipis berwarna merah muda. Ardi tertegun. Ia hampir lupa cara bernapas. "Nanti masuklah Ardi," ucap Nadia dengan senyum lembut.
Ardi hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa gugup. Mereka duduk di ruang makan yang begitu mewah. Meja panjang dengan lilin menyala di tengahnya, piring porselen putih dengan hiasan emas, dan makanan yang terhidang begitu menggoda. Ada steak, salad hangat, dan segelas wine yang berkilau. Ardi menelan ludah. Ia belum pernah duduk di meja makan seperti ini seumur hidupnya. Tangannya gemetar saat memegang garpu, takut salah gerakan. Nadia menyadarinya. Ia tersenyum, lalu berkata lembut, "Santai saja Ardi, anggap ini makan malam biasa. Tidak ada yang perlu kau takutkan." Ardi mengangguk, meski wajahnya masih memerah. Mereka mulai makan. Awalnya hening, tapi perlahan percakapan pun mengalir. Nadia bertanya tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, tentang apa yang membuatnya bertahan meski hidup begitu berat. Ardi menjawab dengan jujur. Ia bercerita bagaimana ia menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal. Ia bercerita tentang adiknya yang masih sekolah, tentang mimpi kecilnya ingin punya rumah layak suatu hari nanti. Nadia mendengarkan dengan seksama. Ada rasa kagum di matanya. Ia melihat seorang pemuda yang meski miskin, tetap memegang teguh kejujuran dan tanggung jawab. Sesuatu yang jarang ia temukan di lingkungannya yang penuh kepalsuan. "Ardi," ucap Nadia pelan setelah beberapa saat. "Kau tahu, sudah lama sekali aku tidak merasa nyaman berbicara dengan seseorang. Dunia yang kujalani penuh topeng. Orang datang padaku hanya karena harta atau jabatan. Tapi kau berbeda." Ardi terdiam. Kata-kata itu membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ia menunduk, berusaha menutupi perasaan yang mulai berkecamuk. Malam itu, makan malam terasa begitu hangat. Ada canda kecil, ada cerita, ada tawa. Sesekali, tatapan mereka bertemu lebih lama dari seharusnya, menciptakan getaran halus yang sulit dijelaskan. Dan sebelum malam berakhir, Nadia berkata sesuatu yang mengejutkan Ardi. "Ardi, aku harap ini bukan terakhir kalinya kita bertemu. Aku ingin mengenalmu lebih dekat." Kalimat itu sederhana tapi mengguncangkan hati Ardi. Ia hanya bisa menunduk. Meski dalam hatinya, ia tahu malam ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam makan bersama itu selesai dengan kehangatan yang tak biasa. Ardi berjalan pulang dengan langkah pelan, menyusuri jalanan kota yang sunyi. Di tangannya hanya ada ponsel butut dan kantong plastik berisi beberapa kue yang diberikan Nadia untuk adiknya. Tapi di hatinya ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perasaan yang sulit ia uraikan. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan kembali semua percakapan mereka. Bagaimana Nadia menatapnya dalam, bagaimana ia tertawa kecil saat Ardi salah menggunakan garpu. Bagaimana suaranya terdengar lembut ketika mengatakan bahwa Ardi berbeda. Semua itu seperti mimpi bagi seorang pemuda miskin sepertinya. Namun di balik senyumnya yang anggun, ada sesuatu dalam tatapan Nadia yang membuat Ardi penasaran. Ia melihat sekilas kesedihan di mata wanita itu, meski tersamar oleh keanggunannya. Ardi tidak berani bertanya langsung, tapi hatinya yakin ada rahasia besar yang disembunyikan Nadia.
Keesokan harinya, Nadia duduk sendiri di ruang kerjanya yang luas. Gedung perusahaannya menjulang tinggi, dikelilingi kaca-kaca besar yang memantulkan sinar matahari. Dari luar ia terlihat seperti wanita sempurna. CEO muda yang sukses, cantik, kaya, dan berwibawa. Namun di balik pintu kantor yang tertutup rapat, Nadia memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya. Malam tadi, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hatinya berdebar karena seseorang. Dan orang itu bukan pria kaya, bukan pengusaha ternama, bukan pejabat. Ia hanyalah seorang pemuda sederhana, seorang kuli bangunan bernama Ardi. Nadia menatap foto di atas meja kerjanya. Foto dirinya bersama seorang pria, suaminya yang telah meninggal 5 tahun lalu. Sejak kepergian pria itu, hidup Nadia berubah. Ia mewarisi perusahaan besar, bertahan di tengah tekanan, sekaligus mengurus reputasinya sebagai janda yang selalu jadi bahan omongan. Banyak pria mendekatinya. Ada yang terang-terangan melamar, ada yang berusaha merayu dengan puisi manis, ada pula yang menjanjikan perlindungan. Tapi Nadia tahu, semua itu hanya karena hartanya. Tidak ada ketulusan, tidak ada cinta. Tapi Ardi? Nadia bergumam pelan. Ia teringat bagaimana Ardi menunduk sopan, bagaimana ia menolak uang dengan tegas, bagaimana ia terlihat kikuk saat duduk di meja makan megah itu. Semua itu terasa nyata, tulus, dan apa adanya. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup Nadia. Sementara itu, Ardi menjalani harinya dengan semangat berbeda. Teman-teman kerjanya di proyek sempat heran melihat wajahnya berseri-seri. Di, ada apa? Kok senyum-senyum mulu? Dapat bonus ya? Goda salah satu rekannya. Ardi hanya tersenyum malu. Ia tidak mungkin menceritakan tentang makan malamnya bersama seorang wanita seperti Nadia. Itu terlalu sulit dipercaya, bahkan untuk dirinya sendiri. Namun dalam diam, ia merasa hidupnya sedikit berubah. Ada dorongan dalam hatinya untuk bekerja lebih keras, seolah-olah ia ingin membuktikan sesuatu. Bukan untuk orang lain, tapi entah mengapa untuk Nadia. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka tidak berhenti di makan malam itu. Nadia mulai sering menghubungi Ardi. Kadang hanya menanyakan kabar, kadang sekadar mengingatkan agar ia tidak lupa makan. Awalnya Ardi merasa canggung, tapi perlahan ia mulai terbiasa. Suatu sore, Nadia kembali mengundangnya. Tapi kali ini bukan makan malam mewah, melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Ardi, kata Nadia melalui telepon, aku ingin kau menemaniku, bukan di restoran, bukan di rumah, tapi di taman dekat rumahku. Aku jarang punya teman bicara di luar urusan pekerjaan. Bisakah kau datang? Ardi sempat terdiam. Ia merasa aneh. Mengapa seorang wanita seperti Nadia ingin ditemani olehnya di taman umum? Tapi akhirnya ia menjawab, "Baik, Bu, saya akan datang." Sore itu mereka duduk di sebuah bangku taman. Angin berhembus pelan, daun-daun berguguran, dan suara anak-anak kecil yang bermain terdengar di kejauhan. Nadia mengenakan pakaian sederhana, hanya blus putih dan celana panjang. Tanpa riasan berlebihan, ia terlihat lebih natural, lebih dekat dengan manusia biasa. Ardi menatapnya sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Ia tak ingin terlihat kurang ajar.
Kau tahu Ardi? Ucap Nadia sambil memandang langit. Kadang aku iri dengan orang-orang sederhana di sekitarku. Mereka bisa tertawa lepas, bisa bercanda tanpa beban. Sementara aku, semua yang kulakukan selalu diawasi. Setiap langkahku jadi gosip. Rasanya lelah sekali. Ardi terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Perlahan ia berkata, "Saya memang orang biasa, Bu. Hidup saya penuh kesulitan. Tapi mungkin karena kesulitan itu, saya jadi bisa menghargai hal-hal kecil. Seperti bisa duduk santai di sore hari, atau makan tempe goreng bersama keluarga. Sesederhana itu sudah bahagia." Nadia menoleh padanya. Ada senyum tipis di bibirnya, tapi matanya berkaca-kaca. "Kau membuatku ingat, dulu suamiku juga sering bilang begitu. Bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang kemewahan. Kadang hanya tentang bersama orang yang kita sayangi." Suasana hening beberapa saat, hanya suara dedaunan yang berbisik ditiup angin. Ardi merasakan sesuatu dalam dadanya. Ia ingin menghibur Nadia, tapi juga takut terlalu jauh. Ia bukan siapa-siapa, tapi hatinya berbisik, wanita di sampingnya ini bukan sekadar seorang CEO, bukan sekadar janda kaya raya. Ia hanyalah seorang manusia yang rapuh, yang merindukan kebahagiaan sederhana. Hari itu menjadi titik balik. Hubungan mereka semakin dekat. Ardi sering dipanggil untuk sekadar menemani Nadia berjalan-jalan atau minum teh. Kadang mereka bicara soal hal-hal remeh, kadang tentang hal-hal mendalam. Namun di balik semua itu, ada perasaan samar yang mulai tumbuh. Tatapan Nadia pada Ardi kadang lebih lama dari seharusnya. Senyum Ardi pada Nadia kadang lebih tulus daripada sekadar sopan santun. Di satu sisi, Ardi merasa takut. Ia sadar jurang di antara mereka begitu lebar. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa membohongi hatinya. Ia mulai menunggu telepon dari Nadia, menunggu undangan-undangan kecil itu. Sementara Nadia sendiri, semakin hari semakin yakin. Kehadiran Ardi membuatnya kembali merasa hidup. Ada getaran yang tak bisa ia pungkiri. Dan itu menakutkan, sekaligus menyenangkan. Namun, dunia luar tidak pernah benar-benar diam. Beberapa orang mulai memperhatikan kedekatan mereka. Sopir pribadi Nadia sesekali melihat Ardi datang. Satpam rumahnya mulai berbisik-bisik. Bahkan beberapa karyawan perusahaan sempat melihat Nadia tersenyum sendiri saat menerima telepon. Gosip kecil mulai berhembus. Dan meski belum terdengar keras, Ardi merasakannya. Ia tahu jika hubungan ini terus berlanjut, cepat atau lambat dunia luar akan ikut campur. Malam itu, setelah pulang dari menemani Nadia di taman, Ardi duduk lama di kontrakannya. Ia menatap langit-langit lalu bergumam. "Ardi, kau harus hati-hati. Jangan sampai salah langkah. Dia terlalu jauh dari duniamu. Tapi kenapa hatimu justru makin ingin dekat?" Pertanyaan itu bergema di kepalanya. Dan di kejauhan, Nadia duduk di balkon rumahnya menatap bintang sambil menggenggam erat ponselnya. Ia tidak mengirim pesan apapun, tapi hatinya berbisik hal yang sama. "Ardi, mengapa aku ingin kau ada di sisiku lebih lama?" Hari-hari berjalan cepat. Namun bagi Ardi,
Waktu terasa berbeda sejak ia mengenal Nadia. Setiap pagi, ia berangkat bekerja seperti biasa, mengangkut batu, semen, dan pasir. Namun, ada semacam cahaya baru di wajahnya, semangat yang bahkan membuat teman-temannya heran. "Ardi, kok akhir-akhir ini ceria terus? Dapat kerjaan sampingan ya?" tanya salah seorang teman kerjanya sambil tertawa. Ardi hanya tersenyum, menggeleng pelan. Ia tidak pernah menceritakan soal Nadia kepada siapapun. Baginya kisah itu terlalu pribadi, terlalu berharga, dan terlalu sulit dipercaya oleh orang lain. Tapi di dalam hatinya, Ardi tahu satu hal. Nadia telah membawa warna baru dalam hidupnya. Di sisi lain, Nadia juga merasakan perubahan. Sejak beberapa minggu terakhir, ia tampak lebih segar, lebih cerah. Sekretaris pribadinya sempat berbisik pada karyawan lain. "Ibu Nadia sekarang lebih sering tersenyum ya? Biasanya wajahnya tegang terus." Tak ada yang tahu alasan dibalik itu, kecuali Nadia sendiri. Setiap kali ia berbincang dengan Ardi, ada perasaan tenang yang tidak pernah ia temukan dalam percakapan dengan pria-pria kaya yang biasa mendekatinya. Ardi tidak pernah mencoba mengambil hati dengan pujian palsu atau hadiah mewah. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, jujur, polos, tapi tulus. Dan justru itulah yang membuat Nadia semakin terikat. Suatu sore, setelah menyelesaikan rapat panjang, Nadia merasa sangat lelah. Kepalanya pusing, pikirannya penuh dengan angka-angka dan strategi bisnis. Tanpa sadar, tangannya meraih ponsel dan menekan nomor Ardi. "Ardi, kau sedang apa?" Suaranya terdengar lembut, tapi juga mengandung harapan. Ardi, yang saat itu baru selesai mengaduk semen, terkejut mendengar telepon itu. Ia buru-buru membersihkan tangannya dengan kain lusuh sebelum mengangkat. "Saya baru pulang kerja, Bu. Ada apa?" "Bisakah kau menemaniku sebentar? Aku ingin keluar rumah, tapi tidak ingin sendirian." Ardi terdiam sejenak. Ia tahu undangan itu bukan hal sepele. Tapi hatinya tak mampu menolak. "Baik Bu, saya akan ke sana." Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota. Bukan restoran mewah, bukan tempat bergengsi. Hanya kafe sederhana dengan lampu temaram dan aroma kopi yang menenangkan. Nadia mengenakan pakaian santai, rambutnya tergerai tanpa hiasan. Ia tampak jauh berbeda dari sosok CEO glamor yang sering muncul di media. Saat melihat Ardi masuk, wajahnya langsung berbinar. "Terima kasih sudah datang," ucapnya pelan. Ardi hanya tersenyum gugup lalu duduk di hadapannya. Mereka memesan kopi dan kue kecil. Percakapan pun dimulai. Awalnya ringan, tentang cuaca, tentang pekerjaan. Tapi perlahan, Nadia membuka diri lebih dalam. Ia bercerita tentang bagaimana sulitnya menjadi janda muda, bagaimana tekanan keluarga besar suaminya yang selalu menuntut, bagaimana gosip orang-orang yang membuatnya lelah. "Kadang aku merasa seolah-olah aku hidup dalam sangkar emas. Semua orang melihatku sebagai wanita kuat, kaya, sempurna. Padahal Ardi, aku hanyalah manusia biasa yang kadang rapuh, kadang kesepian." Ardi terdiam, menatap wajahnya yang tampak sendu. Dalam hatinya, ia merasa iba sekaligus kagum. Dengan suara rendah, ia berkata, "Saya memang bukan siapa-siapa, Bu. Tapi kalau Ibu butuh teman bicara, saya ada. Saya nggak bisa kasih banyak,
Tapi saya bisa dengarkan. Nadia menatapnya dalam. Kata-kata sederhana itu membuat dadanya bergetar. Tidak ada yang pernah berbicara begitu jujur kepadanya. Tidak ada yang pernah menganggapnya manusia biasa, bukan sekadar simbol kekayaan atau status. Air matanya hampir menetes, tapi ia segera menahannya dengan senyum tipis. Terima kasih adik. Kau tidak tahu betapa berharganya kata-katamu. Hubungan mereka pun semakin erat. Nadia mulai merasa nyaman melakukan hal-hal kecil bersama Ardi, jalan-jalan di taman, makan di warung pinggir jalan, atau sekedar duduk di mobil sambil berbincang ringan. Hal-hal sederhana yang selama ini tidak pernah bisa ia lakukan bersama orang-orang di lingkungannya. Namun, kebahagiaan itu mulai menimbulkan tanda tanya bagi orang-orang sekitar. Sopir pribadi Nadia suatu hari memberanikan diri bertanya, "Bu, kalau boleh tahu, pemuda yang sering ibu temui itu siapa?" Nadia terdiam sesaat, lalu menjawab dengan tenang, "Dia hanya teman." Tapi di dalam hatinya, ia tahu Ardi bukan sekedar teman. Ada sesuatu yang tumbuh meski ia berusaha menyangkalnya. Sementara itu, gosip mulai berembus di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga Ardi melihatnya dijemput mobil mewah sesekali. Ada yang mulai berbisik, ada yang menuduh macam-macam. "Wah, Ardi sekarang naik kelas ya, deket sama orang kaya," sindir salah satu tetangganya. Ardi hanya diam. Ia tidak ingin meladeni. Tapi dalam hati, ia khawatir gosip itu sampai ke telinga keluarganya atau bahkan ke media. Ia tahu betul, jika hubungan ini tercium publik, dampaknya akan besar bagi Nadia. Malam itu, Ardi gelisah. Ia duduk di tikar kecilnya, menatap kosong ke arah lampu minyak. Apa aku salah sudah terlalu dekat dengannya? Tapi kenapa hatiku gak bisa berhenti memikirkan dia? Pada saat yang sama, Nadia juga gelisah. Ia duduk di kamarnya yang luas, memeluk bantal, memandang foto suaminya yang sudah lama tiada. "Maafkan aku," bisiknya pelan. "Aku tidak pernah berniat menggantikanmu. Tapi hatiku ingin merasa hidup lagi." Air matanya menetes, tapi di dalam dirinya ada kekuatan baru yang muncul. Ia tidak ingin lagi terus terjebak dalam kesepian. Beberapa hari kemudian, Nadia mengambil keputusan mengejutkan. Ia mengundang Ardi kembali ke rumahnya. Tapi kali ini bukan untuk makan malam mewah, bukan pula untuk berbincang ringan. Ketika Ardi tiba, Nadia sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah serius. "Ardi," katanya perlahan, "aku ingin kau tahu sesuatu. Aku bukan hanya ingin berterima kasih padamu karena telah mengembalikan dompetku. Lebih dari itu, aku merasa kau membawa cahaya ke dalam hidupku. Kau membuatku merasa aku masih bisa tersenyum dengan tulus." Ardi menelan ludah. Kata-kata itu begitu berat baginya. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Nadia melanjutkan, "Aku tahu kau mungkin merasa rendah diri. Aku tahu kita berbeda dunia. Tapi Ardi, bisakah kau tetap di sisiku? Meski hanya sebagai seseorang yang mengingatkanku kalau hidup ini
Tidak harus selalu tentang uang dan status. Suasana hening. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia merasa seperti mimpi. Wanita yang begitu sempurna, begitu jauh darinya, kini berbicara dengan hati terbuka. Akhirnya dengan suara bergetar, Ardi menjawab, Bu, saya nggak tahu apa saya pantas atau tidak. Tapi kalau ibu butuh saya akan ada. Nadia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Itu adalah senyum penuh kelegaan, sekaligus tanda bahwa hubungan mereka telah memasuki babak baru. Lebih dalam, lebih beresiko, tapi juga lebih nyata. Namun malam itu, saat Ardi berjalan pulang, ia tidak bisa mengusir kegelisahan dari hatinya. Ia tahu, semakin dekat dengan Nadia, semakin besar pula tantangan yang menunggu. Dunia tidak akan diam, dan rahasia ini cepat atau lambat akan terbongkar. Tapi untuk saat ini yang ada hanyalah rasa hangat. Rasa yang tumbuh diam-diam, tapi semakin sulit untuk disembunyikan. Dan di balik senyum keduanya, benih-benih cinta yang tak terduga telah tertanam, siap tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Sejak percakapan jujur itu, hubungan Nadia dan Ardi menjadi semakin intens. Ardi kerap datang ke rumah Nadia. Kadang hanya untuk mengobrol di taman belakang sambil ditemani teh hangat. Kadang untuk sekadar membantu memindahkan barang atau memperbaiki sesuatu. Sementara Nadia mulai merasa kehadiran Ardi adalah obat penenang terbaik yang pernah ia temukan setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan. Namun, dunia luar tidak pernah benar-benar tenang. Semakin sering Ardi terlihat datang ke rumah Nadia, semakin banyak mata yang memperhatikan. Semuanya bermula dari para pekerja rumah tangga Nadia. Awalnya mereka hanya berbisik-bisik, tapi lama-lama gosip itu menyebar ke satpam, supir pribadi, bahkan ke beberapa orang di lingkungan sosial Nadia. Bu Nadia sering sekali didatangi seorang pemuda. Bukan orang kaya, sepertinya hanya buruh biasa. Bisik salah satu pembantu rumah kepada satpam. Satpam itu mengangguk lalu menambahkan, "Iya, saya juga lihat pemuda itu sering dijemput, kadang pulang larut malam. Aneh juga ya, bukannya Bu Nadia biasanya berteman dengan kalangan atas." Bisikan itu berkembang, berubah menjadi rumor yang lebih liar. Ada yang bilang Nadia punya hubungan rahasia. Ada yang bilang Ardi hanya numpang hidup. Bahkan ada yang menuduh Ardi memanfaatkan status janda kaya itu. Puncaknya terjadi ketika salah satu kerabat suami mendiang Nadia datang berkunjung. Namanya Bu Ratna, seorang wanita paruh baya dengan sikap tajam dan mulut yang tak pernah bisa diam. Sejak dulu, ia selalu merasa iri pada Nadia yang berhasil mempertahankan perusahaan keluarga meski berstatus janda. Ketika melihat Ardi keluar dari rumah Nadia, Bu Ratna langsung menaruh curiga. Dengan tatapan meremehkan, ia mendekati Nadia yang sedang duduk di ruang tamu. "Nadia," ucap Bu Ratna dengan suara datar namun penuh sindiran. "Tadi saya lihat ada seorang pemuda keluar dari rumahmu. Siapa dia? Bukannya dia hanya orang kampung ya? Apa pantas seorang sepertimu dekat dengan orang seperti itu?" Nadia terdiam sejenak, menahan amarah. Dengan tenang, ia menjawab, "Dia hanya teman, tidak lebih." Namun Bu Ratna tidak puas. Ia tersenyum miring lalu berkata, "Teman, jangan bercanda Nadia. Dunia luar tidak akan melihatnya sebagai sekadar teman. Kau tahu bagaimana gosip bisa menghancurkan reputasi. Kalau kau tidak hati-hati,
Semua yang kau bangun selama ini bisa runtuh hanya karena seorang pemuda miskin. Ucapan itu menancap di hati Nadia, tapi ia tetap mencoba tegar. Sementara itu, Ardi juga mulai merasakan tekanan. Suatu malam, ia dihampiri tetangganya yang gemar bergosip. "Di, hati-hati kau ya, jangan sampai nanti ada masalah. Orang kaya itu gak mungkin serius sama kamu. Jangan sampai kau cuma jadi bahan permainan," ucapnya sambil tertawa sinis. Ardi hanya diam, menunduk. Tapi setelah orang itu pergi, ia duduk lama di depan kontrakannya, termenung. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, benarkah aku hanya mimpi di siang bolong? Apa aku memang tak pantas dekat dengannya? Tekanan itu semakin berat ketika media lokal mulai mencium gosip. Seorang wartawan yang sering meliput kehidupan sosialita datang ke rumah Nadia. Pura-pura meminta wawancara tentang kegiatan sosial perusahaannya. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang muncul justru mengarah pada kehidupan pribadinya. "Bu Nadia?" tanya wartawan itu dengan senyum licik. "Belakangan ini ada kabar bahwa Anda dekat dengan seorang pria misterius. Apakah benar?" Nadia tersenyum tipis, berusaha tetap tenang. "Saya tidak ingin berkomentar soal gosip. Fokus saya adalah pada pekerjaan dan tanggung jawab saya." Jawaban itu diplomatis, tapi di dalam hati Nadia gusar. Ia tahu, sekali gosip menyebar akan sulit untuk dihentikan. Malam itu Nadia menelpon Ardi. Suaranya terdengar berat, jauh berbeda dari biasanya. "Ardi, bisakah kita bertemu? Aku butuh bicara." Mereka akhirnya bertemu di balkon rumah Nadia. Angin malam berhembus pelan, tapi suasana hati mereka justru penuh goncangan. "Ardi, kau tahu gosip tentang kita mulai menyebar?" Ardi menunduk. "Saya dengar juga, Bu. Dari tetangga, dari orang-orang sekitar. Saya minta maaf kalau kedekatan saya membuat nama Ibu tercoreng." Nadia menatapnya tajam. "Jangan bicara begitu. Kau tidak salah. Aku yang memilih untuk dekat denganmu. Aku yang merasa butuh dirimu." Ardi menghela napas panjang. "Tapi Bu, dunia kita terlalu berbeda. Mereka tidak akan pernah bisa menerima kita. Saya hanya kuli miskin, sedangkan Ibu seorang yang dihormati. Apa tidak sebaiknya kita jaga jarak?" Kata-kata itu menusuk hati Nadia. Air matanya hampir menetes, tapi ia berusaha menahannya. "Ardi, jangan katakan itu. Kau tidak tahu betapa berharganya dirimu bagiku. Aku lelah hidup dengan orang-orang palsu. Kau satu-satunya yang membuatku merasa nyata." Suasana hening. Ardi merasa hatinya terombang-kambing. Ia tahu Nadia tulus, tapi ia juga sadar resiko besar yang mengintai mereka. Akhirnya ia berkata pelan, "Kalau begitu, biar saya yang menanggung gosip itu, Bu. Saya tidak peduli apa kata orang tentang saya. Yang penting, Ibu tetap baik-baik saja." Kata-kata itu membuat Nadia tidak kuasa menahan air matanya lagi. Ia menangis pelan, lalu tanpa sadar tangannya menggenggam tangan Ardi. Untuk pertama kalinya, mereka membiarkan diri larut dalam keheningan yang penuh makna.
Ada rasa hangat, ada rasa takut, tapi juga ada tekad yang mulai tumbuh. Namun dunia luar tak semudah itu. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna kembali datang. Kali ini ia membawa ancaman yang lebih serius. "Nadia," katanya dengan nada tajam, "kau harus berhenti bertemu pemuda itu. Kalau tidak, aku akan pastikan semua orang tahu, bahkan dewan direksi perusahaanmu. Apa kau rela reputasimu hancur hanya karena seorang kuli?" Nadia terdiam, tapi di dalam dirinya muncul bara api. Ia ingin melawan, tapi ia tahu langkahnya harus hati-hati. Di saat yang sama, Ardi yang mendengar kabar itu dari sopir pribadi Nadia merasa dirinya semakin menjadi beban. Malam itu, ia berdiri di depan kontrakan, memandang langit penuh bintang. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin menolongnya, bukan membuatnya susah. Tapi kenapa hati ini semakin sulit melepaskannya?" Bab ini berakhir dengan dua hati yang gelisah. Nadia dan Ardi sama-sama menghadapi ujian pertama hubungan mereka. Dunia mulai menentang, gosip semakin tajam, dan ancaman nyata datang dari orang-orang terdekat. Namun, justru di tengah badai itu, rasa yang tumbuh di antara mereka semakin jelas. Rasa yang mungkin tak bisa lagi diingkari meski dunia menolak. Hari-hari setelah ancaman Bu Ratna terasa seperti berjalan di atas bara api bagi Nadia dan Ardi. Rumah besar yang dulu penuh ketenangan kini seolah berubah menjadi sangkar emas yang setiap dindingnya memantulkan tatapan curiga, bisikan sinis, dan gosip yang semakin mengakar. Ardi, meski berusaha tetap tegar, tidak bisa memungkiri rasa bersalah yang makin menekan dadanya. Setiap kali ia melewati gerbang rumah Nadia, ia tahu ada banyak mata yang memperhatikannya, mencatat setiap langkahnya, dan menafsirkannya sesuka hati. Ia sering melihat supir pribadi Nadia berbisik dengan satpam, atau bahkan pembantu rumah meliriknya sambil menahan tawa kecil. "Apakah aku pantas berada di sini?" Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Di sisi lain, Nadia harus menghadapi dunia sosialnya yang jauh lebih kejam. Undangan makan malam dari rekan bisnis yang biasanya membawa suasana hangat kini berubah menjadi panggung penuh sindiran terselubung. "Bu Nadia," ucap seorang kolega sambil tersenyum manis. "Saya dengar ibu sekarang lebih sering ditemani seorang pemuda yang sederhana sekali ya. Wah, ibu memang rendah hati, bisa bersahabat dengan siapa saja." Nada suaranya terdengar manis, tapi Nadia tahu itu sindiran yang menusuk. Ia hanya tersenyum tipis, menahan perasaan tidak nyaman. Namun malam itu, setelah kembali ke rumah, Nadia akhirnya tak kuasa menahan kesedihannya. Ia duduk di kamar kerjanya, menatap foto mendiang suaminya yang masih terpajang rapi di meja. "Kenapa hidupku selalu jadi bahan pembicaraan orang?" gumamnya lirih. "Aku hanya ingin merasa dicintai apa adanya, bukan karena harta atau status." Tekanan semakin memuncak ketika Bu Ratna benar-benar menepati ancamannya. Ia menghubungi beberapa dewan direksi perusahaan keluarga, menyebarkan kabar bahwa Nadia terlibat hubungan dengan seorang kuli miskin.
Kita harus mempertimbangkan ulang kepemimpinan Nadia, ucap Bu Ratna dengan nada serius dalam sebuah pertemuan kecil. Reputasi perusahaan bisa hancur kalau pemimpinnya tidak bisa menjaga citra. Apa kalian mau melihat nama baik keluarga tercoreng hanya karena seorang janda tidak bisa mengendalikan perasaannya? Beberapa dewan tampak bimbang. Ada yang masih percaya pada kemampuan Nadia, tapi ada juga yang mulai goyah karena tekanan sosial. Kabar ini sampai ke telinga Nadia lewat seorang sahabat yang diam-diam masih setia padanya. Mendengar itu, Nadia merasa seluruh dunia runtuh. Ia tahu, kalau sampai kehilangan dukungan dewan, maka posisinya bisa terancam. Malam itu, Nadia memanggil Ardi ke rumah. Ketika Ardi tiba, ia langsung merasakan suasana rumah berbeda. Lampu-lampu temaram, udara terasa berat, dan wajah Nadia tampak lelah. "Nadia," ucap Ardi pelan. "Ada apa? Wajahmu terlihat sangat sedih." Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ardi, gosip itu sudah sampai ke dewan direksi. Mereka mempertanyakan kepemimpinanku. Bu Ratna tidak main-main. Dia ingin menghancurkanku. Dan kau tahu, semua ini karena kedekatanku denganmu." Ardi terdiam. Hatinya terasa tertusuk. Ia sudah menduga, tapi tidak menyangka akibatnya sedahsyat ini. "Kalau begitu," ucap Ardi lirih, "biarlah saya pergi. Biarlah saya menjauh. Jangan sampai saya jadi alasan ibu kehilangan segalanya." Nadia langsung menggenggam tangannya erat. Air matanya jatuh membasahi jemari Ardi. "Tidak, Ardi, jangan bicara begitu. Aku yang memilihmu. Aku yang ingin dekat denganmu. Aku tidak akan membiarkan orang lain menentukan kebahagiaanku." "Tapi, Nadia," Ardi balas dengan suara bergetar. "Apa kau rela kehilangan semua yang kau bangun selama ini hanya karena aku? Aku hanyalah seorang pemuda miskin. Apa artinya aku dibandingkan semua yang kau miliki?" Nadia menatapnya dalam-dalam. "Kau artinya segalanya. Kau adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Semua yang kumiliki tidak ada nilainya jika hatiku tetap kosong." Kata-kata itu membuat dada Ardi sesak. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa, tapi juga beban tanggung jawab yang begitu berat. Hari-hari berikutnya, situasi semakin genting. Media mulai memberitakan gosip hubungan mereka. Foto-foto Ardi keluar masuk rumah Nadia tersebar di portal berita hiburan dengan judul sensasional. "Janda cantik kaya raya punya kekasih misterius. Siapa pria di baliknya? Pemuda biasa atau kuli bangunan? Sosok lelaki di samping Nadia jadi tanda tanya." Artikel-artikel itu dengan cepat menyebar di media sosial. Komentar netizen pun bermunculan. Ada yang menghujat, ada yang mencibir, bahkan ada pula yang bersimpati. Ardi yang membaca berita itu merasa seolah dunianya runtuh. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan jadi bahan konsumsi publik. "Apa yang sudah kulakukan?" gumamnya lirih, duduk termenung di kontrakan kecilnya. Sementara itu, Nadia semakin sering mendapat tekanan dari orang-orang di sekelilingnya. Bahkan seorang sahabat dekatnya yang dulu selalu mendukung, kini ikut menasehati dengan nada memojokkan. "Nadia, aku mengerti kau butuh teman. Tapi tolonglah, pikirkan citramu. Kau pemimpin perusahaan besar. Jangan sampai masa depanmu hancur hanya karena perasaan sesaat." Nadia hanya bisa terdiam.
Di satu sisi, ia paham maksud sahabatnya. Tapi di sisi lain, hatinya menolak untuk melepaskan Ardi. Puncak konflik terjadi ketika Bu Ratna datang lagi. Kali ini dengan sikap yang lebih keras. "Nadia," katanya dengan tajam, "aku akan memberi pilihan terakhir. Tinggalkan pemuda itu, atau aku akan mengajukan mosi tidak percaya dalam rapat dewan. Jika kau masih keras kepala, maka bersiaplah kehilangan segalanya." Nadia melanjutkan, "Aku tahu kau mungkin merasa rendah diri. Aku tahu kita berbeda dunia. Tapi Ardi, bisakah kau tetap di sisiku? Meski hanya sebagai seseorang yang mengingatkanku kalau hidup ini tidak harus selalu tentang uang dan status." Suasana hening. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia merasa seperti mimpi. Wanita yang begitu sempurna, begitu jauh darinya, kini berbicara dengan hati terbuka. Akhirnya dengan suara bergetar, Ardi menjawab, "Bu, saya nggak tahu apa saya pantas atau tidak. Tapi kalau ibu butuh saya akan ada." Nadia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Itu adalah senyum penuh kelegaan, sekaligus tanda bahwa hubungan mereka telah memasuki babak baru. Lebih dalam, lebih beresiko, tapi juga lebih nyata. Namun malam itu, saat Ardi berjalan pulang, ia tidak bisa mengusir kegelisahan dari hatinya. Ia tahu, semakin dekat dengan Nadia, semakin besar pula tantangan yang menunggu. Dunia tidak akan diam, dan rahasia ini cepat atau lambat akan terbongkar. Tapi untuk saat ini yang ada hanyalah rasa hangat. Rasa yang tumbuh diam-diam, tapi semakin sulit untuk disembunyikan. Dan di balik senyum keduanya, benih-benih cinta yang tak terduga telah tertanam, siap tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Hari-hari setelah Nadia menentang Bu Ratna penuh dengan kegelisahan. Rapat Dewan Perusahaan semakin dekat, gosip semakin tajam, dan media semakin gencar membahas hubungannya dengan seorang pemuda biasa. Setiap artikel yang beredar menambah beban di pundaknya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang justru semakin jelas bagi Nadia. Semakin banyak orang menentangnya, semakin besar pula keyakinannya bahwa Ardi adalah pilihan hatinya. Ardi, sebaliknya, merasa semakin terjepit. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan disorot begitu banyak orang. Foto dirinya dengan pakaian sederhana beredar di internet, dijadikan bahan olok-olok di media sosial. Pemuda ini benar-benar tahu cara memanjat sosial, tulis salah satu komentar sinis. "Wajah pas-pasan, ekonomi pas-pasan. Tapi bisa menaklukkan janda kaya. Dunia memang tidak adil." Komentar yang lain. Ardi membaca itu semua dengan dada sesak. Malam-malamnya dihabiskan dalam kecemasan. Ia mulai berpikir, mungkin benar aku hanya jadi beban. Mungkin lebih baik aku pergi agar hidup Nadia kembali tenang. Hari rapat dewan akhirnya tiba. Nadia datang dengan kepala tegak, mengenakan setelan hitam elegan yang membuatnya tampak tegar. Namun di balik penampilannya yang kuat, hatinya penuh gelisah. Bu Ratna memimpin sebagian dewan untuk menekan Nadia. "Dengan segala hormat, kami mempertanyakan integritas Ibu Nadia sebagai pemimpin. Hubungan pribadi yang tidak pantas bisa merusak citra perusahaan. Kami butuh jaminan bahwa ini tidak akan berlanjut." Nadia menarik napas panjang. Ia berdiri, menatap satu persatu anggota dewan. "Saya tidak akan menyangkal gosip yang beredar. Ya, saya dekat dengan seseorang.
Tapi saya ingin menegaskan, hidup pribadi saya tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Saya telah membuktikan selama ini bahwa saya bisa memimpin dengan baik, menghadapi krisis, dan menjaga bisnis tetap berjalan. Jika kalian meragukan saya hanya karena pilihan hati saya, maka kalian tidak pernah benar-benar percaya pada kemampuan saya sejak awal. Ruangan hening. Beberapa dewan tampak tak berani menatapnya. Ada pula yang terdiam dalam dilema. Bu Ratna tersenyum tipis, merasa ucapannya berhasil mengguncang. Namun seorang dewan senior akhirnya angkat bicara. Nadia, saya sudah lama melihat kerja kerasmu. Saya percaya kemampuanmu tidak bisa diragukan. Hidup pribadi adalah urusanmu. Selama perusahaan berjalan baik, saya tetap mendukungmu. Dukungan itu membuat sebagian dewan goyah. Meski tidak semua berpihak padanya, posisi Nadia masih selamat untuk sementara. Tapi ia tahu, ini hanya awal dari perjuangan panjang. Sore harinya, Nadia pulang dengan langkah lelah. Di teras rumah, ia melihat Ardi duduk termenung. Tatapan matanya kosong, wajahnya muram. "Ardi," panggil Nadia pelan. Ardi menoleh, lalu tersenyum tipis. "Ibu, Nadia, saya sudah memikirkan ini. Saya rasa sebaiknya saya pergi. Biarlah semua gosip berhenti. Saya tidak ingin jadi alasan ibu terus diserang." Kata-kata itu menghantam hati Nadia seperti pisau. Ia segera menghampirinya, duduk di samping, lalu menggenggam tangan Ardi erat. "Ardi, jangan bicara begitu. Kau pikir aku bisa hidup tenang tanpamu? Kau pikir aku bisa kembali ke kehidupan lama tuh, penuh kesepian, tanpa ada yang benar-benar peduli padaku? Tidak, Ardi, aku tidak mau kehilanganmu." Ardi menunduk, air matanya jatuh. "Tapi Nadia, aku tidak tahan melihatmu disakiti. Setiap hari mereka menjelek-jelekanmu hanya karena aku. Aku tidak ingin kau hancur karena hubunganku denganmu." Nadia mengusap air matanya, lalu menatapnya dalam-dalam. "Kalau kau pergi, itu justru yang benar-benar menghancurkanku." Malam itu, Nadia membuat keputusan besar. Setelah makan malam, ia mengajak Ardi ke ruang kerja. Di sana, ia menunjukkan sebuah amplop besar berisi dokumen. "Apa ini?" tanya Ardi bingung. "Ini," jawab Nadia, "adalah rencana hidup baruku. Aku sudah menyiapkan cadangan keuangan yang cukup. Jika suatu hari aku benar-benar kehilangan perusahaan karena mereka, aku tidak takut. Yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang mau berjalan bersamaku. Dan orang itu adalah kamu." Ardi terperangah. "Nadia, kau serius? Kau rela melepaskan semua ini demi aku?" Nadia mengangguk tegas. "Ardi, selama ini aku hidup dalam penjara emas. Kaya, dihormati, tapi kesepian. Kau datang dan kau memberiku sesuatu yang tak pernah kumiliki. Kehangatan, ketulusan, itu lebih berharga dari semua harta yang kumiliki. Jadi, ya, aku rela." Air mata Ardi kembali jatuh. Ia memeluk Nadia erat, kali ini tanpa ragu, tanpa menahan diri. Di malam itu, mereka sama-sama membiarkan hati bicara, melupakan dunia luar yang penuh penilaian. Namun, kejutan terbesar belum selesai. Setelah beberapa saat hening, Nadia berdiri dan menatap Ardi dengan senyum hangat. "Ardi," ucapnya lembut, "malam ini aku ingin membalas kebaikanmu. Kau sudah membuatku merasa hidup kembali. Dan aku tidak mau lagi menunda. Aku ingin kau tahu betapa berharganya dirimu bagiku." Ardi terdiam, napasnya tercekat.
ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Nadia. Balasan itu bukan sekadar ucapan, melainkan keputusan. Nadia memilihnya melawan dunia demi bersamanya. Di malam itu, mereka berbagi momen yang tak akan pernah terlupakan. Bukan hanya pelukan, bukan hanya air mata, tapi juga janji yang lahir dari hati terdalam. Janji untuk saling menjaga apapun yang terjadi. Keesokan harinya, dunia luar tetap sama. Gosip masih beredar, Bu Ratna masih mencari celah untuk menjatuhkan. Media masih menyorot. Tapi di dalam hati Nadia dan Ardi, sesuatu sudah berubah. Mereka tidak lagi takut. Mereka tahu jalan yang dipilih penuh rintangan. Tapi mereka juga tahu satu hal yang pasti. Mereka tidak sendirian. Dan itulah balasan tak terduga di malam itu. Bukan sekadar kejutan romantis, melainkan sebuah keberanian untuk melawan dunia bersama-sama. Hari-hari setelah ancaman Bu Ratna terasa seperti berjalan di atas bara api bagi Nadia dan Ardi. Rumah besar yang dulu penuh ketenangan, kini seolah berubah menjadi sangkar emas yang setiap dindingnya memantulkan tatapan curiga, bisikan sinis, dan gosip yang semakin mengakar. Ardi, meski berusaha tetap tegar, tidak bisa memungkiri rasa bersalah yang makin menekan dadanya. Setiap kali ia melewati gerbang rumah Nadia, ia tahu ada banyak mata yang memperhatikannya, mencatat setiap langkahnya, dan menafsirkannya sesuka hati. Ia sering melihat supir pribadi Nadia berbisik dengan satpam, atau bahkan pembantu rumah meliriknya sambil menahan tawa kecil. Apakah aku pantas berada di sini? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Di sisi lain, Nadia harus menghadapi dunia sosialnya yang jauh lebih kejam. Undangan makan malam dari rekan bisnis yang biasanya membawa suasana hangat, kini berubah menjadi panggung penuh sindiran terselubung. "Bu Nadia," ucap seorang kolega sambil tersenyum manis. "Saya dengar ibu sekarang lebih sering ditemani seorang pemuda yang sederhana sekali ya. Wah, ibu memang rendah hati, bisa bersahabat dengan siapa saja." Nada suaranya terdengar manis, tapi Nadia tahu itu sindiran yang menusuk. Ia hanya tersenyum tipis, menahan perasaan tidak nyaman. Dari cerita ini, kita semua bisa mengambil pelajaran penting. Cinta sejati tidak mengenal status sosial, kaya atau miskin, terhormat atau biasa-biasa saja. Semua orang berhak menemukan seseorang yang membuat hidupnya berarti. Reputasi tidak selalu mencerminkan kebahagiaan. Banyak orang terlihat sempurna dari luar, tapi hampa di dalam. Lebih baik hidup sederhana namun bahagia, daripada bergelimang harta tapi kesepian. Keberanian untuk memilih jalan sendiri. Dunia akan selalu bicara, orang akan selalu menilai. Tetapi pada akhirnya, kitalah yang menjalani hidup ini, bukan mereka. Mungkin sebagian dari kita pernah berada di posisi seperti Ardi, merasa kecil, merasa tidak pantas. Atau mungkin kita pernah seperti Nadia, memiliki banyak hal tapi hampa di hati. Apapun itu, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak menutup hati pada kesempatan mencintai dan dicintai. Dan bagi Anda yang sedang menonton kisah ini di channel Kisah Luna, ingatlah, hidup hanya sekali. Jangan sia-siakan dengan terus memikirkan omongan orang lain.
Pilihlah jalan yang membuat hati Anda tenang. Pilihlah orang yang membuat Anda merasa hidup. Karena pada akhirnya, hanya ketulusanlah yang akan bertahan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tuliskan kota asal Anda di kolom komentar agar kita bisa tahu dari mana saja keluarga kisah Luna berasal. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah penuh makna lainnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati kadang hadir di tempat yang paling tidak kita duga.